Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Innahu may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Amma ba'du kaum muslimin rahimakumullah. Dalam setiap ibadah yang disyariatkan oleh Allah Azza wa Jalla kepada kita sebagai umatnya, terdapat berbagai macam hikmah, terdapat berbagai macam rahasia. Alimaha man alimaha wa jahilaha man jahilaha. Ada orang yang mengetahuinya dan ada orang yang tidak mengetahuinya. Demikian pula dengan ibadah kurban, dengan ibadah udhiyah yang Allah Azza wa Jalla syariatkan kepada kita pada setiap tahunnya. Terdapat berbagai macam rahasia, berbagai macam hikmah di balik disyariatkannya ibadah ini. Para ulama telah membicarakan tentang hikmah-hikmah disyariatkannya udhiyah atau kurban ini berdasarkan kepada al-adillah, dalil-dalil yang terdapat di dalam Al-Quranul Karim dan dalam sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara hikmah di balik disyariatkannya ibadah udhiyah atau ibadah kurban adalah yang pertama, dia merupakan tanda ketakwaan seorang hamba kepada Allah tabaraka wa taala. Tanda bahawa seorang hamba bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah dia bersedia mengorbankan sedikit daripada rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya, berupa bahimatul an'am, berupa hewan ternak, entah itu onta, sapi, kambing ataupun domba. Itu merupakan tanda ketakwaan yang terdapat dalam diri seorang hamba kepada Allah Azza wa Jalla.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La yanalallaha luhumuha wala dima'uha." Onta-onta yang disembelih maupun hewan-hewan ternak yang lain yang disembelih, maka darahnya dan dagingnya tidak akan sampai kepada Allah Azza wa Jalla. Walakin yanaluhu taqwa minkum, tetapi yang sampai kepada Allah Azza wa Jalla adalah ketakwaan diri kalian, yaitu kesediaan kalian untuk mengerjakan apa yang Allah perintahkan dan kesediaan kalian untuk menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kazalika sakhkharaha lakum, demikianlah Allah Subhanahu wa taala menundukkan hewan ternak itu bagi kalian, sehingga mudah bagi kalian untuk menungganginya, sehingga mudah bagi kalian untuk menyembelihnya, mudah kalian untuk menangkapnya dan sebagainya. Litukabbirullaha ala ma hadakum, supaya kalian mengagungkan Allah Azza wa Jalla atas petunjuk yang telah Allah berikan kepada kalian. Wa basyiril muhsinin, dan berikanlah kabar gembira berupa surga bagi orang-orang yang muhsin, yaitu orang-orang yang berupaya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebaik-baiknya, seolah-olah Allah Subhanahu wa taala ada di hadapannya. Dan jika Allah tidak ada di hadapannya, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melihatnya. Jadi di antara hikmah dari kurban ini, dari udhiyah ini, adalah dia merupakan lambang ketakwaan seorang hamba, lambang bahwa hamba tersebut bersedia mengerjakan apa yang Allah perintahkan kepadanya, dan dia bersedia pula untuk menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita harus memaklumi sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa taala bahwa apa yang Allah perintahkan kepada kita mengandung begitu banyak kebaikan, dan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala terdapat di dalamnya berbagai macam mudarat, berbagai macam bahaya, berbagai macam dampak buruk. Kemudian di antara hikmah di balik kurban ini, kaum muslimin rahimakumullah, dia merupakan tanda seorang hamba bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanda seorang hamba berterima kasih atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna a'tainakal kautsar, fashalli li rabbika wanhar." Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-kautsar. Al-kautsar di antara maknanya adalah ni'amun katsirah, nikmat Allah Subhanahu wa taala yang banyak. Tafsir yang lain mengatakan huwa jannatun tajri fil jannah, hiya nahrun tajri fil jannah. Dia merupakan sebuah sungai yang mengalir dalam surga yang dikhususkan bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Intinya Al-Kautsar itulah nikmat Allah Subhanahu wa taala, baik yang di dunia maupun di akhirat, terlebih lagi nikmat Allah Subhanahu wa taala dalam surga nanti. Kemudian Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan dua perintah. Setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kepada beliau bahwa dia telah memberikan nikmat yang banyak. Yang pertama, fasalli li rabbika, kerjakan salat karena Tuhanmu. Dan yang kedua adalah wanhar, sembelih hewan kurbanmu. Setelah Allah Subhanahu wa taala menerangkan kepada nabinya bahwasanya dia telah memberikan nikmat yang begitu banyak, Allah perintahkan beliau sallallahu alaihi wasallam untuk mengerjakan salat semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, dan untuk menyembelih hewan kurban beliau dalam penafsiran sebagian ulama, dan juga karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi di antara bentuk syukur seorang hamba atas apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya berupa nikmat yang sangat banyak, dia bersedia berkurban dari sedikit harta yang telah Allah berikan kepadanya berupa hewan ternak yang disembelih pada hari raya haji maupun pada hari-hari tasyrik. Kemudian di antara hikmah kurban kaum muslimin rahimakumullah adalah meneladani Nabi yang mulia Ibrahim alaihi salam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma auhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin." Kemudian kami wahyukan kepada engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu untuk mengikuti millahnya Ibrahim, agamanya Ibrahim. Dia merupakan seorang yang hanif, yang lurus, yang bertauhid, yang jauh dari kesyirikan. Wa ma kana minal musyrikin, dan dia tidak termasuk di antara orang-orang musyrikin. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada nabi kita yang mulia untuk mengikuti millahnya, agamanya Nabi Ibrahim alaihi salam. Dan Allah terangkan bahwa beliau bukanlah seorang musyrikin, bahwa Ibrahim alaihi salam bukanlah seorang yang menganut syirik. Kemudian Allah Azza wa Jalla dalam surah Saffat menceritakan tentang Nabi Ibrahim alaihi salam. Kata Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Rabbi habli minas salihin." Fabasyarnahu bigulamin halim. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuk fanzur maza tara.
qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Falamma aslama wa tallahu lil jabin wa nadainahu ayya Ibrahim qad saddaqta ar-ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin inna hadza lahuwal bala'ul mubin wa fadainahu bi dzibhin 'azim. Kata Allah Subhanahu wa taala bahwa Ibrahim alaihi salam pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di usianya yang sudah lanjut. Apa doanya Nabi Ibrahim? Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, karuniakan kepadaku anak yang soleh, yang berbakti kepada kedua orang tuanya dan beribadah sepanjang hidupnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fabasyarnahu bigulamin halim. Kata Allah Azza wa Jalla, lalu kami berikan kabar gembira kepada Ibrahim berupa seorang anak yang halim, yang sangat santun. Kemudian ketika anak tersebut yaitu Ismail alaihi salam, ketika dia sudah sanggup bergerak, berusaha membantu ayahnya Ibrahim alaihi salam, maka Ibrahim berkata kepada anaknya, "Ya bunayya inni ara fil manam." Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam tidurku. Dan mimpi seorang nabi adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, dan dia pasti benar karena berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Apa mimpinya Nabi Ibrahim alaihi salam? Inni azbahuk, sesungguhnya aku menyembelihmu. Kita bayangkan bagaimana Nabi Ibrahim. Beliau sudah tua dan beliau senantiasa bermohon kepada Allah, meminta merendah kepada Allah agar dikaruniakan anak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah berikan karunia setelah Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa, dan di saat itu umur beliau sudah lanjut. Tetapi kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Ibrahim untuk menyembelih anaknya. Siapa yang sanggup dengan pengorbanan sedemikian besar kalau bukan seorang yang mukmin? Inni azbahuk, sesungguhnya aku bermimpi menyembelihmu. Kata anaknya, kemudian kata Ibrahim, fanzur maza tara, maka kamu pikirkan apa pendapatmu. Dan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menceritakan tentang Ismail, dia adalah seorang gulamin halim, seorang anak yang santun, yang lembut. Kata Ismail alaihissalam, ya abatif al ma tu'mar, wahai ayahku, lakukan apa yang diperintahkan. Dia benar-benar taat, dia benar-benar patuh, dan dia benar-benar percaya kepada bapaknya 100%. Ya abatif al ma tu'mar, wahai ayahku, lakukan apa yang diperintahkan, karena dia benar-benar berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak dalam kehidupan kita ini kita yakin itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin itu larangan datang dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi seringkali orang berkilah menghindari perintah Allah Subhanahu wa taala, bahkan membuat hilah, tipu daya agar dia keluar dari larangan Allah Subhanahu wa taala. Tapi lihatlah Ismail alaihissalam, ya abatif al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Lakukan wahai ayahku, meskipun berat untuk kita laksanakan, tapi lakukan karena dia berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Engkau akan mendapatiku sebagai seorang yang termasuk di antara orang-orang yang bersabar. Dia bersabar atas cobaan yang datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Falamma aslama wa tallahu lil jabin, ketika keduanya sudah berserah diri, Ismail alaihissalam berserah diri kepada Allah karena akan disembelih, dan Ibrahim alaihissalam dia berserah diri kepada Allah karena ingin mempersembahkan kurbannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa nadainahu ayya Ibrahim, maka Allah Subhanahu wa taala menyeru, wahai Ibrahim, qad saddaqta ru'ya, engkau telah percaya terhadap mimpi yang engkau lihat. Inna kadzalika najzil muhsinin, demikianlah kami membalasi orang-orang yang berbuat baik dalam ibadahnya kepada kami. Inna hadzal ahwal bala'ul mubin, sesungguhnya ini merupakan ujian yang besar. Berkurban merupakan suatu ujian yang besar. Tidak semua orang sanggup berkurban, tidak semua orang sanggup melakukan tadhiyah, pengorbanan. Sehingga Syekhul Islam Ibn Taimiyah mengatakan bahwasanya sedekah itu sama dengan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau bahwasanya bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala itu sama dengan jihad. Bagaimana orang berjihad? Di antara mereka ada yang penakut, jaban, ada yang penakut sehingga gemetar dan tidak berani mengeluarkan hartanya sebagai sedekah. Di antara mereka ada yang syuja, ada yang pemberani sehingga dia berani mengeluarkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dengan kurban yang diantara cakupan dari sedekah. Dia ada di situ pengorbanan yang tidak sanggup semua manusia untuk melakukannya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, inna hadzal lahwal bala'ul mubin, sesungguhnya ini merupakan sebuah ujian yang nyata. Siapa yang sanggup menahan ujian dan menempuh ujian seperti itu kalau bukan hamba-hamba Allah pilihan? Wa fadainahu bizibhin azim, lalu kata Allah, kami tebus
dengan sembelihan yang besar, seekor kambing yang besar. Demikianlah kita sebagai kaum muslimin. Jika Ibrahim alaihissalam sanggup berkorban, bukan sesuatu yang tidak berharga bagi dirinya, tapi sesuatu yang paling berharga, anak yang sudah ditunggu-tunggunya sekian tahun lamanya, dia sanggup mengorbankan. Toh kita, kenapa di antara kita tidak sanggup berkorban dengan 1 ekor kambing, 1 ekor sapi, sementara kita memilikinya? Kalau tidak memiliki, maka tidak menjadi masalah. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara hikmah di balik disyariatkannya ibadah kurban adalah al-iqtida'u bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu senantiasa meneladani Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seorang nabi yang mulia, yang segala tindak tanduknya, perkataannya dan perbuatannya menjadi contoh bagi kita. Beliau menyembelih 2 ekor kambing yang bagian putihnya lebih banyak daripada bagian warna hitamnya, yang bertanduk. Wa yad'u rijlahu ala safhatihima, dan beliau meletakkan kaki beliau di leher kedua kambing tersebut. Wa yazbahuhuma biyadihi, dan beliau menyembelih kedua hewan kurban tersebut dengan tangannya. Jadi di antara hikmah di balik disyariatkannya udhiyah atau kurban adalah sebagai upaya kita untuk mencontoh Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau berkurban dengan 2 ekor kambing yang bagian warnanya yang putih lebih banyak, lebih dominan daripada warna hitamnya, akranain, yang bertanduk. Wa yad'u rijlahu ala safhatihima, dan beliau letakkan kaki beliau di leher ya kedua kambing tersebut, dan kemudian beliau menyembelihnya dengan tangan beliau sendiri. Kemudian di antara hikmah berkurban kaum muslimin rahimakumullah adalah inayatul Islam bil fuqara wal masakin, adalah perhatian Islam terhadap orang-orang fakir dan orang-orang miskin. Kita lihat dalam kehidupan kita ini, apalagi di zaman sekarang, banyak orang yang susah, banyak orang yang kesulitan mendapatkan makanan, banyak orang yang tidak bisa mungkin menikmati daging dalam setahun. Maka inilah caranya, dan inilah wujudnya perhatian Islam, yaitu udhiyah, yaitu kurban kepada saudara-saudara kita kaum muslimin yang mereka menghadapi kefakiran dan kemiskinan dalam hidupnya. Alangkah bahagianya mereka kalau kita berikan daging 1 kilo, 2 kilo, akan menggembirakan hati mereka. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, liyashhadu manafi'a lahum wa yazkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat, supaya mereka menyaksikan manfaat-manfaat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka, yaitu ketika mereka melaksanakan ibadah haji. Begitu banyak manfaatnya, baik manfaat untuk kehidupan akhirat maupun manfaat untuk duniawi. Wa yazkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat, dan supaya mereka mengingat Allah Subhanahu wa taala pada hari-hari yang maklumat, yaitu 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Ala ma razaqahum min bahimatil an'am, atas apa yang Allah berikan kepada mereka berupa hewan ternak. Hewan ternak yaitu onta, sapi, domba ataupun kambing. Fakulu minha, maka kalian makanlah dari sembelihan kalian tersebut. Wa at'imul ba'isal faqir, dan berikanlah sebagai makanan bagi orang-orang yang kesusahan, bagi orang-orang yang fakir. Di sini Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwasanya haji tersebut membawa manfaat yang sangat banyak bagi kaum muslimin. Dan dengan haji tersebut mereka mendapatkan kebahagiaan dunia dan di akhirat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwasanya kita sebagai hamba-hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kita senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama pada hari-hari yang mulia, al-ayyamul fadilah, seperti pada 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Dan juga kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala atas hewan ternak yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita sebagai rezeki darinya Subhanahu wa taala. Kemudian Allah perintahkan kita untuk makan dari sebagian dari hewan kurban kita tersebut, dan sebagiannya kita berikan sebagai makanan bagi al-ba'is al-faqir, yaitu orang-orang yang kesulitan dan juga orang-orang yang kesusahan. Kemudian kaum muslimin rahimakumullah, di antara hikmah di balik kurban tersebut adalah melatih jiwa kita agar menjadi orang yang dermawan. Sesungguhnya kecintaan terhadap harta ada pada setiap diri manusia. Tidak ada orang yang tidak cinta kepada hartanya. Dan kurban tersebut adalah salah satu upaya untuk melatih diri kita agar kita bersedia memberi kepada orang lain. Oleh sebab itu Rasulullah SAW bersabda, "Man dhaha minkum fala yusbihanna ba'da salisatin wa baqiya fi baitihi minhu syai'." Pada awalnya kata Rasulullah SAW, barang siapa yang telah menyembelih hewan kurban di antara kalian, maka jangan disisakan lebih untuk kebutuhan 3 hari. Falamma kana al-amul muqbil, maka pada tahun berikutnya, qalu ya Rasulullah, maka para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, naf'alu kama fa'alna fil 'amil madhi, apakah kita lakukan seperti
apa yang telah kita lakukan pada tahun yang lalu, yaitu kita mencukupkan dari hewan kurban kita untuk kebutuhan 3 hari, lebihnya kita sedekahkan. Apakah seperti itu yang akan kita lakukan pada tahun ini, wahai Rasulullah? Demikian pertanyaan sahabat. Kata Rasulullah SAW, kulu wa at'imu waddakhiru, makanlah kalian, berikan daging tersebut sebagai makanan kepada orang-orang fakir dan miskin, waddakhiru, dan simpanlah untuk kebutuhan kalian. Pada awalnya Rasulullah SAW melarang para sahabat untuk menyimpan daging kurban lebih dari kebutuhan 3 hari, seseorang beserta keluarganya. Lalu pada tahun berikutnya sahabat bertanya, apakah seperti tahun lalu kita lakukan, hanya boleh disimpan untuk kebutuhan 3 hari? Kata Rasulullah SAW, sekarang tidak. Kata Rasulullah, kulu wa at'imu waddakhiru, makan kalian dan keluarga kalian, kemudian berikan makanan kepada yang kalian sukai dari orang-orang fakir dan miskin, dari kerabat kalian, dari kenalan-kenalan kalian. Waddakhiru, dan simpan, boleh disimpan untuk lebih dari 3 hari. Fa inna zalikal 'am kana bin nasi jahda, sesungguhnya tahun lalu, kata Rasulullah SAW, ada kesulitan yang menimpa banyak orang. Fa aradtu an tu'inu fiha, maka aku ingin kalian membantu orang lain pada saat itu. Maka aku ingin kalian membantu orang lain pada saat paceklik. Oleh sebab itu, di antara ajaran kita, ajaran agama kita, agama Islam, adalah mudahnya kita untuk membantu kaum muslimin. Ketika ada kesulitan di suatu tempat di masa Rasulullah SAW, maka beliau menganjurkan para sahabat untuk membantu masyarakat muslim yang saat itu sedang kesulitan. Di antara bentuknya adalah daging kurban kalian hanya boleh kalian makan 3 hari. Yang lebih dari kebutuhan 3 hari kalian sedekahkan. Tapi kemudian hukum itu dihapus dengan datangnya keadaan yang baru bagi kaum muslimin saat itu, yakni keadaan mereka membaik, sehingga boleh saat itu kaum muslimin untuk memakan, memberikan sebagai hadiah, dan juga menyimpannya. Intinya kaum muslimin rahimakumullah, agama kita mengajarkan kita supaya kita punya rasa kedermawanan kepada kaum muslimin yang membutuhkan. Oleh sebab itu, Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau menceritakan tentang suatu kejadian di masa Rasulullah SAW, bahwa mereka menyembelih seekor kambing. Maka Nabi SAW bertanya kepada mereka, ma baqiya minha, apa yang tersisa dari kambing tersebut? Aisyah menjawab, ma baqiya minha illa katifuha, tidak ada yang tersisa wahai Rasulullah, semuanya sudah kami bagi-bagikan kecuali bahunya yang tersisa. Kata Rasulullah SAW, baqiya kulluha ghaira katifiha, semuanya abadi, yakni pahalanya abadi selain dari pahala pundaknya atau bahu kambing tersebut yang belum disedekahkan. Oleh sebab itu, kita kaum muslimin rahimakumullah, kita senantiasa berlatih agar kita menjadi orang-orang yang suka memberi kepada kaum muslimin. Di antara hikmah dari dibalik ibadah udhiyah atau kurban adalah untuk mempererat persaudaraan kita sesama kaum muslimin. Ada saudara-saudara, saudara kandung mungkin, saudara sebapak ataupun saudara seibu yang hubungan mereka sudah jarak. Nah, dengan adanya ibadah kurban ini, maka hubungan tersebut akan menjadi semakin dekat dan semakin erat jika mereka mau sama memberi, mau sama-sama menghadiahkan. Oleh sebab itu Rasulullah SAW bersabda, tahadu tahabbu, saling memberi hadiah nah kalian, maka kalian akan saling mencintai. Kalau ada di antara saudara-saudara kita, mungkin kakak, abang, atau paman, atau bibi di antara kita, orang-orang memiliki tali kekerabatan dengan kita yang sangat buruk hubungannya dengan kita, atau hubungannya renggang dengan kita, maka di antara upaya memberikan atau mengeratkan persaudaraan kembali dengan mereka adalah memberikan daging kurban. Oleh sebab itu Rasulullah SAW bersabda, as-sadaqatu 'alal miskin sadaqah, bahwa bersedekah kepada orang miskin dia memperoleh satu jenis pahala, yaitu pahala bersedekah. Was-sadaqatu 'ala zil qurba isnatan, sedangkan bersedekah kepada karib kerabat dia mendapatkan 2 bentuk pahala. Sadaqatun wasilah, pertama pahala bersedekah, yang kedua pahala menyambung tali kekerabatan. Jangan sampai kepada orang lain kita ringan tangannya untuk bersedekah, tetapi kepada kerabat kita sendiri kita malas untuk bersedekah kepadanya karena suatu masalah antara kita dengan dia. Padahal Rasulullah SAW sudah mengatakan bahwa sedekah kepada orang miskin pahalanya satu bentuk, yaitu pahala bersedekah saja. Tapi bersedekah kepada karib kerabat kita, dia memperoleh 2 bentuk sedekah, dia memperoleh 2 bentuk pahala, pahala bersedekah dan pahala yaitu pahala menyambung tali kekerabatan. Bahkan yang lebih utama, kata Rasulullah SAW, adalah memberikan sedekah kepada karib kerabat kita yang dia benci kepada kita. Kalau dia senang suka kepada kita, enggak masalah. Tapi yang lebih besar pahalanya adalah bersedekah
kepada kerabat kita yang dia punya rasa benci kepada kita. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalus sadaqati as-sadaqatu ala zirrahimil qashih. Bahwa sedekah yang paling utama adalah sedekah kepada kerabat kita yang memendam rasa benci, rasa permusuhan kepada kita. Demikianlah beberapa hikmah dari kurban, dari udhiyah yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan kepada kita semua. Di antara hikmahnya adalah dia merupakan salah satu bentuk dari syiar. Syiar yaitu perintah Allah Subhanahu wa taala yang wajib maupun yang sunnah, yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan untuk diperlihatkan kepada segenap alam semesta ini. Dalam Al-Quran disebut dengan syairah, bentuk jamaknya adalah syair. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, yaitu perintah Allah Subhanahu wa taala yang wajib maupun yang sunnah, yang dianjurkan untuk diperlihatkan, sesungguhnya mengagungkan ajaran Allah Subhanahu wa taala ini termasuk di antara ketakwaan hati kaum muslimin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.